perlindungan saksi dan korban, baik itu dari pihak kepolisian. Nah, tapi saya berpikir, kita kan datang ke pengadilan ya, bukan datang ke medan perang. Iya bener Mas. Oke? Jadi saya tetap berpositif thinking, namun, ini jujur nih, Iya. saya mempersiapkan diri, ya, untuk melakukan pembelaan diri ketika saya atau kami sudah bersama dengan Dokter Oki dalam perjalanan atau dalam situasi-situasi tertentu diserang. Iya. Ya, saya sudah prepare. Karena jujur nggak sempat waktunya untuk bikin laporan ke LPSK lah, untuk bikin laporan ke polisi lah, adanya dugaan ancaman-ancaman akan ada diserang, akan ada diintimidasi, gitu loh. Benar. Nah, saya persiapkan diri saya dengan cara yang legal pastinya. Ya, tolong digaris bawah. Saya mempersiapkan diri dengan cara yang legal, yang dilindungi oleh undang-undang pada saat saya mendampingi klien saya Dokter Oki kemarin. Yes, good. Jadi saya tidak ada pelanggaran hukum sama sekali, nggak seperti apa yang dikoar-koarkan oleh siapa? Leci ya. Leci, ih. Itu gue beda banget Mas, dia ngehina guanya gila banget Mas. Biarin Mbak, orang-orang yang kita kan beda kelas attitude-nya Mbak. Iya beda kelas bener, itu dia. Jadi dengan ketidakpahaman dia, dengan dia tidak searching di Google, dia koar-koar. Wah, Sunan bawa senjata, gini. Dia nggak paham, dia tidak paham. Artinya gini, saya cuma melihat dari kelompok-kelompok mereka, itu kuotanya terbatas Mbak. Serius. Karena kalau kuotanya unlimited, dan dia profesional, sebelum dia menyerang seseorang, dia harus searching, klik, dan perlu kuota kan? Atau paling nggak perlu wifi lah. Lo numpang aja di restoran yang ada wifi gratis kan bisa, bener nggak? Betul. Tapi mungkin untuk ngopi atau untuk makan di restoran yang wifi-nya gratis pun juga belum cair. Jadi dia hanya ya sebatas yang kuota 5.000 udah habis nih buat searching Sunan apa sebelum dia serang gitu loh. Betul. Nanti pastinya akan kami sampaikan klarifikasi resminya ya, bahwa saya tidak melanggar hukum apapun yang seperti dikoar-koarkan. Dan apa yang saya khawatirkan kejadian. Apa itu kejadian? Saya khawatir dengan adanya info malam hari klien saya akan diserang. Dan faktanya klien kami hadir di pengadilan negeri Jakarta Selatan atas undangan resmi sebagai saksi. Dan setelah bersaksi meninggalkan ruang sidang, disitulah kami diserang. Gila bener loh. Jujur ya, diserang dengan orang-orang yang saya tidak kenal. Nggak kenal, gila. Nggak kenal. Dan kalau dilihat di rekaman, saya sampai meluk Dokter Oki dari belakang untuk melindungi, jangan sampai mungkin dia kena tampar, kena pukul, kena ludah. Bener. Gitu. Ya, jadi saya melakukan. Dokter Oki nggak perlu punya bodyguard sampai ratusan orang, cukup punya Pak Sunan Kalijaga aja, saya lindungin. Iya benar-benar. Aku ngelihat loh Mas Sunan lagi itu tuh sama gerombolannya mereka banyak banget lagi mereka tuh berapa orang. Banyak sekali. Dan apa yang dikhawatirkan kejadian. Nah, cuma saya melihat begini. Mereka mungkin kalau mau pakai gaya mafia sama saya nggak kena. Ya, kalau mereka mau gaya-gaya keras sama saya nggak bakal kena. Kenapa? Karena sebelum mereka jadi belaga jadi mafia-mafia itu dunia saya dari kecil. Ya, siapapun yang mereka bawa ke sana ini nggak mungkin nggak kenal saya. Oke? Iya. Jadi mereka rubah strategi ternyata. Mereka nggak main keras kepada seorang Sunan Kalijaga dan kliennya, tapi mereka main menggunakan gerombolan rusuh tulang-tulang lunak kalau saya lihat. Yes, betul. Kita ngomong fakta Mbak Emma. Saya seorang pengacara harus menyampaikan sesuatu yang fakta. Tidak ada di sana yang badannya gede-gede,
bodyguard yang menghampiri kami, nyerang, intimidasi kami, tidak ada. Tidak ada. Mas Sunannya jadi malas berantem kalau sama tulang lunak ya Mas. Jadi kita jadi lunak juga nggak? Bener nggak sih? Habis lunak banget. Lunak banget sih. Mau berantem gimana coba? Makanya gini Mbak Emma. Kalau saya tuh kadang suka menghormati lawan ya. Lawan, iya serius. Lawan mau pakai gaya mafia, saya siap. Melayaninya. Lawan mau pakai gaya bencong banci kaleng banci salon sialan, saya siap gitu loh. Jadi saya ini menghormati lawan atau musuh-musuh saya. Mungkin Mbak Emma bisa lihat di story Instagram saya atau di postingan-postingan saya melayani mereka dengan gaya mereka. Iya ada itu yang aku suka banget postingannya Mas Sunan yang ibu-ibu panda lagi ngelahirin bayinya, kocak banget. Mbak Emma, karena emang saya itu melihat tayangan video itu berkali-kali dan happy gitu loh. Maksudnya, ya Allah, makhluk selucu ini, segemesin ini gitu ya, yang lahir di dunia. Tapi kenapa sekarang se-Indonesia tuh nyebut nama panda, padahal itu adalah makhluk yang paling gemesin, paling lucu. Aku lucu. Iya, aku juga suka panda. Jadinya kan karena kelakuan dia, panda ini jadi ternodai ya. Iya, saya bilang cobalah manusia beradab lah. Lihat kami terlahir di dunia semok, lucu, menggemaskan ya. Iya. Dan tidak ada sejarahnya panda itu begeng, kurus, terus kurang gizi, kayak anjing tuh nggak ada. Iya, ngengkok makanya. Nggak ada. Tapi nih, gitu loh. buat besok Mas, buat besok penjagaan dong. Harus Mas. Enggak, jadi gini. Gimana? Jadi karena saya dikomplain, saya membawa sesuatu yang untuk melindungi diri saya dari ancaman, saya dikomplain kan, dikoar-koarin. Oke. Tunggu kejutan besok apa yang saya akan bawa ke pengadilan ketika saya mendampingi Dokter Samira atau Doktif. Wow, tuh berarti fix ya guys. Udah pada nanya sama aku Mas. Aku masih simpen. Ntar dulu, pokoknya tenang aja. Selama ini kan Doktif kan dianggapnya kabur Mas, takut. Padahal Doktif sudah ada. Wah Mas kena violation Mas. Kenapa? Waduh, kamu harus aku remove lagi. Ya udah nggak apa-apa. Biasalah orang iri. Alah Mas, ya udah nih. Aduh Mas, gimana nih Mas? Nggak apa-apa. As violated. Oke, aduh gimana ini? Ya si Mas. Masih ada nggak? Masih bisa tuh. Kita emang ngomong apa ya? Tadi nggak boleh pakai ngomong binan cinong, terus inan jining tuh nggak boleh. Kalau mau tuh injir gitu. Kan nggak boleh pakai kata-kata yang real Mas. Kalau di sini AI-nya udah tajem banget. Lanjut, masih bisa nih. Pokoknya hati-hati dengan kata-kata binan cini. Pina sih. Mas, kita harus pakai bahasa yang di sini tuh bahasanya mesti ya nggak bisa Mas pokoknya ya. Ya lanjut. Sina ina pina. Itu Sina Pina. Tina Dini, sini Pinandina. Tina Dini ya. Tina Dini. Pinandina Binan Cinong, Binotini. Ya. Tapi gila. Tapi masih ada loh, Mas Sunan nggak jatuh tuh. Aduh. Maksudnya gini Mbak Emma. Gimana? Ayo. Awas hati-hati loh, jangan 2 kali loh. Ya. Kalau pakai bahasa Binan Cini kan nggak semua teman-teman tahu di sini. Itu cuman orang-orang kelas di zaman itu dan yang nggak tahu zaman sekarang masih kepake nggak sih bahasa itu? Masih kepake. Pada ngerti kan anak-anak, teman-teman tuh ngerti. Ngerti. Mawar Tita. Nggak tahu aku. Mawar Tita. Pakai bahasa apa sih katanya? Kagak, ada yang ngerti ada yang enggak. Udah, ini 10.700 orang. Teman-teman boleh dong di-share naikin lagi dong sampai 15.000 kayak ini nih. Share sama teman-temannya, ayo. Share tuh. Cuma nonton aja. Ayo share teman-teman, tap layarnya, ayo sayang. Yo, Mas Sunan kali jaga yang belum follow dulu ya sayangku ya. Ya, follow dulu itu share biar tuh 11.000 tuh Mas. Ayo Mas, ada info apa lagi yang oke, tapi ingat bahasa Mas, bahasa. Ingat tuh 11.000 tuh. Ya, yang pasti ketika
ketika klien saya, Dokter Samira atau Doktif dipanggil resmi di pengadilan untuk menjadi saksi di kasus persidangan Nikita Mirzani, saya pastikan akan hadir dan saya dampingi. Gitu. Mantap, Ya. mantap. Nggak usah pada parno, nggak usah pada parno. Takut saya bawa ini itu nggak usah. Ya. Makasih. Waduh, 17 Agustus. Merdeka, merdeka, Merdeka. Mas Unai, merdeka. Ini semangat 17 Agustusan ya, Mas. Pas Iya. banget dengan semangat 17 Agustusan. Oke, aku mau tanya lagi nih. Dalam sidang pidana ini, kira-kira akankah diputar itu rekaman suara? Ini juga jadi banyak pertanyaan oleh netizen nih di room aku. Mamski, rekaman suara itu gimana? Nah, bagaimana pendapat advokat nih mengenai rekaman suara itu? Oke. Jadi gini, pertama-tama kita harus sepakati dulu, harus pahami bahwa yang namanya pengadilan itu adalah rumah atau tempat ya para terdakwa, para korban mencari keadilan. Oke? Nah, hakim itu tugasnya adalah mendengar, melihat fakta-fakta persidangan ya, dan mengambil satu keputusan yang bijak tanpa dipengaruhi oleh intimidasi, dipengaruhi oleh ya sesuatu yang bisa mempengaruhi orang atau jadi artinya hakim itu adalah kepanjangan Tuhan di dunia. Dia Yes. harus betul-betul fair, harus betul-betul imbang. Nah, balik lagi, pengadilan adalah tempatnya si terdakwa dan si korban mencari keadilan. Yes. Artinya haruslah wajib seorang hakim itu bersikap adil dalam jalannya persidangan. Yang dimaksud gimana sih? Kalau si terdakwa ya punya alat bukti 4, silahkan. Ya. Kalau si korban punya alat bukti 4, silahkan sajikan di fakta persidangan. Artinya sama-sama 4, sama-sama disajikan di fakta persidangan. Itu adil. Oke. Saya tidak tahu kemarin ya, karena saya di luar damping Dokter Oki. Saya tidak tahu kejadiannya bagaimana sampai ada hakim dan para jaksa meninggalkan persidangan karena katanya Nikita minta rekaman itu diputarkan. Betul, walk out tuh Mas, walk out mereka. Pertama, waktu kalau nggak salah ya, waktu pertama hakim membuka persidangan, Nikita kan sudah menyampaikan Iya. di awal memohon untuk diputarkan. Betul. Gitu loh. Artinya ya seharusnya pihak majelis hakim, oh ya silahkan. Jadi dalam persidangan itu baik terdakwa maupun korban dalam rangka mencari keadilan, silahkan menyajikan bukti-bukti, silahkan mengajukan saksi-saksi gitu loh. Jangan dibatasi. Benar. Jangan dibatasi.